Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita telah memasuki tahun 2022. Patut bagi kita untuk mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang telah kita lakukan, bagaimana dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan, benarkah mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, atau justru semakin menjauhkan diri kita kepada Allah. Disinilah pentingnya kita memahami apa yang disebut dengan konsep muhasabah diri. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Ustadz Abdul Syukur dan Ustadz Hilmi Firdausi. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustadz Abdul Syukur. Kita doakan beliau semoga selalu dalam kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Agung, sahabat saya yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Muhajirin dan seluruh pemirsa TV One yang insya Allah semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini hari pertama di tahun yang baru, tahun 2022 Masehi. Masya Allah, tidak terasa umur kita makin tua, Bapak Ibu bertambah umurnya. Artinya apa? Bahwa kita makin mendekat, betul Pak? Kita makin dekat ke arah titik finish kita. Apa finish kita? Kematian. Apa sih yang harus kita lakukan setiap kita mengalami pergantian tahun? Tadi kata Mas Agung, betul sekali, bermuhasabah. Menghisap, menghitung-hitung amal kita, menghitung-hitung diri kita, menghitung-hitung bekal kita. Apakah sudah cukup jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba hari ini memanggil kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr ayat 18, wahai orang beriman, hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok, untuk akhirat. Allah menyuruh kita untuk menghisap diri kita, kira-kira apa yang sudah kita perbuat nanti untuk akhirat kita. Hari ini banyak di antara kita yang lebih sibuk, Bapak Ibu sekalian, memikirkan sesuatu yang pasti.
Apa itu yang pasti? Saya mau tanya sama antum semua. Kira-kira rizki kita sudah pasti belum? Sudah. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kita mati kapan, kita lahir dari siapa, ya rizki kita berapa, jodoh kita siapa, semua sudah ada catatannya. Itu sudah pasti. Tapi yang belum pasti ini, yang kadang-kadang kita lupa, apakah nanti kita selamat atau tidak di akhirat, apakah nanti kita masuk surga apa masuk neraka, itu yang belum pasti. Namun kadang-kadang kita lebih sibuk memikirkan sesuatu yang pasti. Bapak ibu mungkin bapak ya 10 jam 12 jam memikirkan bagaimana supaya hidup enak, supaya punya rumah yang bagus, punya kendaraan, semua kebutuhan tercukupi, memikirkan bagaimana caranya untuk hidup enak, tapi agak lupa memikirkan bagaimana supaya nanti kita bisa mati enak. Nah, inilah yang harus kita muhasabah, kita hisab diri kita, sudah cukup belum bekal kita ini? Ya. Kenapa? Karena Israel itu kalau datang nggak kasih aba-aba dulu. Ya, Bapak sekalian, malaikat Israel kalau datang nggak WA dulu, nggak miss call dulu, nggak SMS dulu. Mungkin saja Israel sedang ada di depan pintu, kita nggak tahu. Datang tiba-tiba, tidak harus menunggu dulu bapak tua, ibu tua. Tidak harus dengan sakit. Betul? Kematian datang kepada kita kapan saja tanpa aba-aba. Ada orang yang sudah sakit parah sekali, tapi hidupnya malah panjang. Tapi ada orang yang tadi malam masih bercanda dengan kita, tiba-tiba paginya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu rahasia terbesar dalam hidup kita. Kita nggak perlu takut karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita yang bernyawa pasti mati. Kita nggak perlu takut mati. Yang perlu kita takutkan adalah sudah cukup apa tidak bekal kita ketika nanti kematian menjemput kita. Karena sekali lagi Allah menjemput kita itu, Allah memanggil kita bukan dengan nomor urut, tapi nomor cabut. Ya, kalau nomor urut bapak duluan, saya belakangan. Ibu duluan, saya belakangan. Ya Bu ya, kalau nomornya nomor urut, tapi nomornya nomor cabut. Bisa yang muda duluan, bisa mungkin anak kecil duluan, bahkan bisa bayi duluan, yang tua belakangan atau sebaliknya. Jadi sekarang tugas kita bukan hanya kita kapan ya mati ya. Gak usah ditanya, kita pasti mati. Yang perlu kita tanyakan adalah apakah bekal kita sudah cukup ketika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Kita hisap sekarang, tahun kemarin kira-kira bagaimana sholat kita. Ibu-ibu, kira-kira tahun kemarin sholatnya udah benar belum Bu? Amin, Masya Allah, percaya diri. Alhamdulillah ya, harus yakin kita. Ya, tapi kalau saya pribadi, saya ini merasa belum benar sholatnya. Sholat kita belum benar, sholat kita belum tentu Allah terima, jauh dari kata khusyuk. Hati-hati Bapak sekalian, orang-orang yang gak benar sholatnya itu diancam sama Allah. Wa wailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Makanya benar-benar perhatikan bagaimana sholat kita. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat, tapi sholat yang bisa berefek kepada kehidupan kita. Tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat kita dicek, sedekah kita sudah benar belum? Sudah ikhlas belum? Apa masih ada pengen dipuji orangnya? Apa ada perasaan riaknya? Itu sedekah kita. Lalu amal soleh kita yang lain, apakah kita masih suka menzalimi orang lain? Suka menggibahi tetangga kita? Suka menyakiti saudara kita yang lain? Ini semua kita introspeksi. Kita ingin tahun ini menjadi tahun yang lebih baik untuk kita. Karena kita nggak tahu apakah kita akan sampai akhir tahun nanti. Yang harus kita lakukan tahun ini adalah memperbaiki satu demi satu ibadah kita. Memperbaiki satu demi satu aktivitas kita. Agar selalu dalam koridor lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dalam keadaan yang terbaik, keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi sebuah nasihat bagi kita
yang patut kita camkan baik-baik. Kritik bagi kita, barangkali selama ini kita benar melakukan muhasabah diri tetapi hanya disibukkan dengan menghitung-hitung keuntungan dunia. Padahal yang jelas nanti kampung halaman kita adalah akhirat. Tetapi yang jelas dalam bermuhasabah dibutuhkan ilmu. Insya Allah itulah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Syukur. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang muhasabah diri. Tentunya kita ingin mengetahui lantas bagaimanakah dan apa tahapan-tahapan ketika kita melakukan muhasabah diri berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Silakan Ustadz Abdul Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ustadzuna al-fadil al-ustadz Hilmi Firdausi matta'anallah bituli hayatihi. Ustadzuna Ustadz Agung yang Masya Allah setiap menemani kita pasti ilmunya lebih banyak daripada kita. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin, para pecinta Indonesia damai, damai Indonesia aku. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah, Allah masih panjangkan umur kita. Ketemu lagi tahun baru, mudah-mudahan sisa umur kita semuanya dalam rahmah berkah Allah. 2022 hanyalah hitungan angka. Tapi sesungguhnya adalah bagaimana hari-hari yang telah berlalu dari kita dan persiapan apa untuk esok dan selanjutnya. Kita selalu minta kepada Allah sebagaimana Rasulullah ajarkan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Awwalahu salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan hari ini. Kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kebaikan-kebaikan setelah hari ini. Ya Allah, aku mohon kebaikan tahun ini. Kebaikan-kebaikan yang ada pada tahun ini. Dan kebaikan-kebaikan setelah tahun ini. Ya Allah, jadikan permulaannya adalah kebaikan, di pertengahannya adalah keberuntungan, dan di ujungnya adalah kesuksesan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat, pecinta damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah apa yang kita ambil ketika kita mau bermuhasabah? Yang pertama, apa sih yang kita muhasabahi? Ayat yang sudah dibacakan oleh qari kita tadi mengingatkan kepada kita semuanya. Wal asr, demi waktu, demi jam, demi menit, demi detik, saat-saat kita adalah lafi khusrin, berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang menjaga keimanannya. Muhasabahlah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk Allah, hidup ini karunia Allah, cepat atau lambat semua kita pasti kembali kepada Allah. Tahun inikah, tahun depankah, berapa tahun lama, berapa lama lagi kita hidup di dunia ini, semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk yang disembunyikan oleh Allah yang disebut sesuatu yang gaib adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu
di mana kita akan wafat. Tapi semua kita pasti wafat. Calon presiden belum tentu loh jadi presiden. Calon bupati belum tentu jadi bupati, calon wali kota belum tentu jadi wali kota. Calon istri belum tentu jadi istri, calon suami belum tentu jadi suami. Calon menantu belum tentu jadi menantu, tapi calon mati pasti mati. Maka iman ini perlu dipelihara. Iman ini perlu ditingkatkan dan jangan sampai kita mati tanpa membawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap khutbah Jumat khatib mengingatkan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Saya masih ingat ada seorang kiai guru kami namanya almarhum Kiai Haji Lamri Jiddi. Setiap ketemu dengan orang, beliau peluk, beliau erat, jabat tangannya, kemudian ia bisikkan di telinganya. Masih terngiang di telinga kami. Setiap jumpa, doakan saya hidup beriman, mati beriman. Doakan saya hidup beriman, mati beriman. Doakan saya hidup beriman, mati beriman. Allahu Akbar. Insya Allah kita yakini wafat beliau husnul khatimah. Iman. Yang kedua. Wa amilus solihat, amal-amal kita. Kalau perkantoran biasanya akhir tahun sudah pasti mengevaluasi untung rugi. Kalau kita berdagang, kita hitung juga mana keuntungan, mana hutang dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, amal-amal apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah? Bagaimana amalan kita selama ini? Apakah sudah baik atau masih ada kekurangan? Saya mau tanya yang hadir di sini, siapa yang dosanya sedikit? Tolong angkat tangan. Ada? Atau saya salah tanya, jangan-jangan apakah ada yang hadir di sini yang tidak punya dosa? Oh, mungkin kalau ada yang angkat tangan, malaikat langsung tulis dosa besar. Allahu Akbar. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, amal-amal kita, baik amal yang cukup kita ketahui atau amal yang diketahui oleh orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada mesti kita punya amal sembunyi. Tidak perlu orang lain tahu, cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekasih kalau sudah berduaan tidak mau diganggu. Kekasih kalau sudah berduaan mesra asyik sekali. Demikianlah kalau kita cinta Allah, beramal lillah karena Allah. Maka asyik-asyiklah bersama dengan Allah. Tidak perlu orang lain tahu. Tapi juga ada amalan yang boleh orang lain tahu. Tidak apa-apa orang lain tahu. Untuk apa? Mudah-mudahan menjadi motivasi. Kita lihat bagaimana amalan-amalan kita selama ini. Apakah baik untuk kita? Adakah nilai manfaatnya untuk orang-orang di sekitar kita? Apakah Allah ridho kepada kita? Kita perbaiki. Lalu yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr adalah hubungan antar kita. Ya, memang setiap kita nanti akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Tapi jangan lupa sahabat bisa memberi syafaat untuk sahabatnya. Kebersamaan di antara kita insya Allah menjadi kebaikan. Menebar kebaikan, menginformasikan kebaikan. Mandalla ala khairin, yang memotivasi kebaikan. Maka itu juga akan mendapatkan nilai kebaikan yang banyak. Tidak bisa kita sendirian. Saya sering mencontohkan Bapak Ibu, walaupun pakai masker saya tahu ya ini wajahnya penuh dengan senyum semuanya. Masya Allah, coba bisa nggak kita senyum sendiri? Ternyata senyum itu butuh objek yang diingat, butuh kawan, bisa jadi butuh lawan. Coba, ndak ada kawan, ndak ada lawan, ndak ada yang diingat, ndak ada yang dilihat, dia senyum sendiri. Nah, insya Allah yang lain yang lihat juga pada senyum. Artinya kita mesti ada kebersamaan. Yang kita muhasabahi juga bagaimana hubungan antar kita.
Masya Allah, terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi sebuah nasihat bagi kita betapa apa yang ada di depan kita, apa yang kita miliki, sesungguhnya segala sesuatunya berujung pada kematian. Dan memang benar apa yang telah ditegaskan oleh Rasulullah, justru orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk alam selanjutnya, yaitu alam akhirat. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang muhasabah diri. Alhamdulillah guru-guru yang kita cintai tadi telah memberikan mukadimah bagi kita. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan segera dijawab ini akan melengkapi pemahaman kita bagaimanakah melakukan muhasabah diri secara benar. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Rojak yang akan diawali jawabannya oleh Ustadz Hilmi. Silakan Pak Rojak. Tanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ustadz ya. Alhamdulillah tadi sudah jelaskan kajiannya sangat bagus Ustadz. Jadi saya ingin bertanya kepada ustadz nih tentang keimanan dan juga tentang kematian. Bagaimana Ustadz ya, keimanan kita ini biar kuat dan juga Islam kita biar iman dan Islam kita. Dan juga masalah kematian. Bagaimana kita semua ini semuanya calon camat atau calon mati. Bagaimana kita semuanya ini sebelum kita mati apa yang kita supaya kita meninggal ini mati husnul khotimah supaya kita dalam keadaan masuk surga. Baik, terima kasih. Pertanyaan sudah sangat jelas sekali, kami sudah memahami intisarinya. Pada intinya adalah bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas keimanan kita. Kita tahu bahwa kita iman adalah fluktuasi. Nah ini berhubungan dengan kematian yang bakal kita hadapi nanti. Ustadz Helmi, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Al-imanu yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Itu manusia Pak. Kalau malaikat datar, kalau manusia pasti naik, pasti turun. Nah bagaimana nih supaya kita imannya stabil terus? Sebenarnya agak sulit Pak, karena manusia tipikalnya itu tipikal naik dan turun. Nah ketika kita turun, ya, kita harus punya batas minimal Pak. Pokoknya selemah-lemah iman saya jangan sampai melakukan hal-hal yang Allah larang. Selemah-lemah iman saya jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi kita punya batas minimal. Nah, batas maksimalnya terserah Bapak. Jadi iman itu pasti naik dan turun. Bagaimana supaya kita selalu di titik ya minimal sedang-sedang lah, jangan down terus, jangan futur istilahnya. Nah yang pertama Bapak sekalian, yang pertama itu banyak-banyak kita bersilaturahim, berhubungan dengan orang-orang soleh, berdekatan dengan orang-orang soleh, punya guru-guru orang-orang yang soleh, punya sahabat orang-orang yang soleh. Karena sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita itu yang bisa mengingatkan kita. Itu yang bisa menjadi reminder buat kita tatkala kita sedang futur, tatkala kita imannya sedang tidak bagus. Ya, Bapak boleh gabung misalkan ada grup WhatsApp One Day One Juice, boleh ya. Ada yang grup namanya tahajud call. Bapak lagi malas tahajud, ada yang bangunin Pak, enggak apa-apa. Itulah guna teman untuk mengingatkan kita kepada kebaikan. Maka berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati ini, ya Allah tetapkan hati ini, istiqomahkan hati ini dalam ketaatan kepadamu, begitu Pak. Karena hati kita ini cenderung bolak-balik, maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar hati ini istiqomah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang apa Mas? Husnul khotimah, dari iman yang terbolak-balik tadi bagaimana kita bisa meraih husnul khotimah. Husnul khotimah, Masya Allah, ini idaman kita semua, dambaan kita semua. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai yang ujungnya. Hari ini kita sudah ngaji,
ngaji ini, sudah beramal soleh, belum tentu nanti ujungnya kita demikian juga. Makanya berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nah, supaya dalam koridor husnul khatimah, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah terpikirkan untuk mencoba berbuat dosa, walaupun sedikit saja. Pak Ustadz, kayaknya kalau cuma nenggak segelas kecil khamar mah nggak apa-apa kali, langsung tobat. Pas lagi nenggak gitu mati gimana? Ya, jangan pernah terpikir berbuat dosa, karena kita tidak tahu ketika kita berbuat dosa apakah kita akan masih hidup atau tidak. Bapak lagi nyobain dosa tiba-tiba mati. Maka teruslah berbuat baik seakan-akan kita mati secepatnya, Pak. Kata para ulama, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan. Kalau kita berhubungan masalah dunia, bekerja dan sebagainya, kita seakan-akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddan. Namun sebaliknya, kalau kita beramal untuk akhirat kita, seakan-akan kita mati besok pagi. Jadi Bapak kalau pas sholat ingat ini mungkin sholat yang terakhir. Jadi tercipta kehusyuan. Demikian Mas Agung kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi. Selanjutnya kami persilakan kepada Bunda Nuril yang akan dijawab oleh Ustadz Abdul Syukur. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril, mau nanya Ustadz, gimana kiat-kiatnya untuk introspeksi diri mengenai musabah? Gimana caranya? Itu aja. Makasih. Wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bisa ditegaskan tentu saja ketika kita melakukan muhasabah kita membutuhkan ilmu. Tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan, Ustadz Syukur? Baik. Rasulullah SAW pernah sholat malam itu hanya membaca satu ayat. Ya. Yang intinya ayat itu, ya Allah, jika kau siksa hamba-hambamu, engkau maha pengampun. Gitu. Satu ayat itu, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, mereka adalah hambamu ya Allah. Satu ayat itu diulang-ulang. Artinya melibatkan hati, pikiran, dan waktu itu Rasulullah dalam sholat. Sehingga artinya bagaimana jadikan sholat itu muhasabah kita. Rasul kan kalau sholat malam panjang ya. Berdirinya baca Al-Baqarah, baca Al-Imran, baca An-Nisa. Rukuknya, sujudnya selama ketika beliau berdiri. Mengapa? Karena menghubungkan hati beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang muhasabah di mana saja, dalam keadaan apa saja, mesti mengaitkan hatinya dengan Allah. Yang kedua adalah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Beliau ini setiap malam mengumpulkan orang-orang di sekitarnya, para ulama, orang-orang yang ada di kekhalifahan itu untuk apa? Muhasabah. Muhasabahnya apa? Merenungi tentang kematian, merenungi tentang kiamat, merenungi tentang akhirat. Bayangin, kalau bicara kematian, siapa yang menjamin besok kita masih hidup? Ada yang baru saja WA-an, wafat. Ada yang baru saja video call, wafat. Ada yang baru saja kita sedang asyik-asyik bersamanya, dapat kabar berita, loh bukan tadi bareng saya. Bisa orang mengatakan bagtatan, mati tidak perlu sakit, mati tidak perlu kena kecelakaan, kalau udah waktunya pasti akan datang. Yang kedua bicara tentang kiamat. Wong kalau di rumah piring pada terbang aja udah dibilang kiamat. Gimana kiamat sesungguhnya? Idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, pasti dan dahsyat. Gimana kita tidak mempersiapkan diri untuk sesuatu yang dahsyat itu? Bahkan kalau kita sudah mati, kita masuk ke alam barzakh. Alam barzakh bisa jadi lebih lama daripada hidup dunia kita. Orang yang sudah wafat 1000 tahun lalu sampai hari ini belum kiamat. 1000 tahun dia di barzakh. Kita andai wafat hari ini ternyata kiamat masih terjadi 5000 tahun lagi, 5000 tahun kita di barzakh. Itu baru barzakh. Transit. Lalu kita masuk akhirat. Akhirat selama-lamanya. Masa iya kita tidak mempersiapkan bekal yang terbaik? Maka tadi
Umar bin Abdul Aziz mengajak orang-orang di sekitarnya, cobalah renungi kematian, renungi tentang kiamat, renungi tentang akhirat. Dan tentu koridornya adalah iman. Kan kita makhluk Allah, selalu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita renungi nilai positifnya. Jangan bangga dengan kehebatan, dengan kekayaan, dengan jabatan, tapi hasil korupsi. Jangan bangga dengan kehebatan acungan jempol manusia, tapi sementara kita menginjak-injak hak manusia lainnya. Jangan kita bangga dengan apa yang dipuji-puji oleh orang lain, tapi kita mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala. Hati nurani kita pasti akan bicara yang baik dan benar. Gunakan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kami masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi. Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Bapak Mas'ud. Silakan. Maskernya dilepas dulu Pak, biar jelas suaranya. Insya Allah pertanyaan akan dijawab oleh kembali Ustadz Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' falam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertanyaan ini berangkat dari sebuah bisikan mesra sekaligus sebagai kegaulan hati bagi si pelaku dalam mengevaluasi ibadahnya dalam rangka perjalanan hidupnya. Pertanyaan tegasnya adalah, apakah seorang musisi muslim yang sebagian muslim lainnya dikonotasikan sebagai ahli maksiat, apakah boleh menjadi imam rawatib? Kalaulah itu boleh, apa alasannya? Ya. Dan kalau tidak boleh, apa hujahnya? Betul. Demikian. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada ranah fikih ini Ustadz. Silakan Ustadz. Dijawab secara hati-hati Ustadz. Kenapa? Dijawab secara hati-hati. Oh, iya. Tadi saya nggak mau jawab justru ini karena ikhtilaf. Baik. Kalau bicara tentang musik saja, ini sudah masuk ke ranah ikhtilaf yang semua ada hujahnya. Ini bukan temanya hari ini ya. Nah, kita anggap seorang musisi itu adalah musisi yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada syarat menjadi seorang imam. Ya, yang pertama bacaan Qur'annya yang baik, makhrajul hurufnya yang baik, hafalan Qur'annya yang baik, ilmu agamanya yang baik. Kalau memang ada yang sama dipilih yang usianya lebih tua. Itu secara fikih demikian. Nah, saya nggak tahu nih si musisi ini seperti apa. Ya, apakah dia memang hafalannya baik, bacaan Qur'annya baik, ya lalu ilmu agamanya juga luas. Kalau memang itu dia berhak, ya terlepas dari masa lalunya. Ya, kita bicara tentang musik itu masih perdebatan, ya. Jadi saya nggak mau menjustifikasi masalah itu ya Pak ya, tapi dilihat dulu gimana personifikasinya. Apakah si musisi tadi itu memang layak menjadi imam, terlepas dari masa lalunya. Seperti itu Pak, karena kita nggak tahu ya Pak ya. Gimana Pak? Tes. Ya. Secara umum tajwidnya sudah memenuhi standar tilawatul Quran Pak Ustaz. Baik. Demikian, terima kasih. Baik. Kalau secara umum sudah memenuhi kualifikasi menjadi seorang imam, ya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya ya Pak, tapi kadang-kadang memang persepsi orang Pak. Kadang-kadang jamaah itu melihat imam, ini nggak serak nih imamnya nih. Nah kita kan nggak bisa memaksakan seperti itu Pak. Jadi terserah, diserahkan kepada DKM, diserahkan kepada pengurusnya, layak atau tidak ditempatkan sebagai imam rawatib. Ya karena imam kan tiap hari itu Pak ya, khawatir nanti ada yang nggak serak, ada yang gerundel gitu Pak, malah nggak ke masjid. Ya silahkan dirundingkan, dimusyawarahkan. Yang penting jangan terjadi perpecahan gara-gara masalah ini. Karena biasanya masalah perbedaan fikih jika kita kekeh, tidak ada yang mau mengalah, itu akan terjadi perpecahan dan ujung-ujungnya masjid kita yang sepi. Silahkan dimusyawarahkan dengan baik-baik.
Demikian Pak. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa sekali Bapak Mas'ud. Memang untuk mengangkat tema ini tema yang sangat menarik, tapi insya Allah nanti di episode selanjutnya kita akan membahas tema ini yang mungkin akan diwarnai dengan perdebatan tentu saja dengan sandaran fikih. Selanjutnya kami persilakan Ibu Dewi yang akan dijawab oleh Ustadz Abdul Syukur. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, saya Ibu Dewi. Izin bertanya Ustadz, hasil muasabah diri pribadi saya di tahun-tahun kemarin, saya merasa ibadah saya dengan Allah, dengan tetangga sekitar dan sesama kurang kusuk. Seringkali saya terjebak dan terlena dengan urusan duniawi. Kira-kira kiat-kiat apa yang harus saya lakukan Ustadz agar terhindar dari godaan duniawi dan kegiatan-kegiatan yang menghampiri tersebut. Sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali apa yang dihadapi oleh Ibu Dewi kita hadapi bersama sesungguhnya. Apalagi kita termasuk orang yang dilahirkan di akhir zaman. Ujian sangat berat sekali. Ustadz Syukur. Ya, Bunda Dewi dan semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jangankan kita hari ini, dulu sahabat saja mengalami. Kata sahabat Hanzalah, kami kalau sedang berada di majelisnya Nabi, Nabi bicara tentang surga, itu surga kayak di pelupuk mata, imannya naik. Kalau sedang bicara neraka, takutnya luar biasa. Tapi kalau sudah berpisah dari majelis itu, sudah kumpul lagi sama keluarga, kok lain ya rasanya, ya kan? Datanglah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Abu Bakar ketika ditanya tentang keadaan hati sahabat yang lain, beliau bilang, aku juga sama ya. Tapi jangan salah loh ya, ini ketawaduan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Padahal Abu Bakar orang yang luar biasa dan Rasulullah mengatakan beliau ahli surga. Akhirnya diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah gimana ya keadaan kami seperti itu. Maka apa jawaban Nabi? Likulli syirratin fatrah. Setiap kegiatan itu, aktivitas ada masa-masa menurun semangat. Tapi jangan lupa ketika masa itu tetaplah melakukan kebaikan, tetaplah tegakkan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah kau akan diberi hidayah oleh Allah. Artinya ya kita pasti mengalami. Ini sekarang lagi pengajian nih, ntar sholat asar kan jam 2 udah pulang tuh ya. Pas sholat asar tanggung deh selonjoran dulu. Akhirnya asarnya agak mundur. Nah itu biasanya orang yang sering sholat di awal waktu. Asar di awal waktu maghrib. Maghrib di awal waktu isya. Menunda-nunda. Lah, lalu kiatnya gimana sih supaya kita ini kejaga? Satu Bunda, bacalah sejarah atau kisah-kisah orang-orang soleh yang bertaubat. Di antaranya membantu kita itu. Saya sering membaca dan kawan-kawan saya bercerita tentang itu. Membaca kisah-kisah orang terdahulu bagaimana pertobatan mereka, kemudian bagaimana mereka mulai melakukan kebaikan sehingga kita termotivasi. Yang kedua, diskusilah dengan keluarga, diskusilah dengan teman-teman, dengarkan nasihat sebaik-baiknya. Maka nanti insya Allah ada perenungan dan kita akan mempersiapkan. Lalu yang ketiga, catat. Kita bisa bikin catatan harian kok. Bagaimana ibadah kali ini kok ada kurang ya, ini kok ada semangat ya, ini apa yang memotivasi mendorong kita. Itu bisa menjadi salah satu yang membimbing kita. Dan yang paling penting harus punya guru. Harus punya guru. Sehingga kalau kita ada apa-apa, bertanyalah, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama guru kita, bagaimana keadaan hatiku, bagaimana ibadahku. Biasanya orang yang sudah mencapai jalan, dia tahu. Dia akan membimbing, ini loh yang harus dilakukan. Ini seperti dokter kan tahu ilmunya. Dia bisa ngasih resep karena dia tahu. Maka demikianlah guru biasanya membimbing kita untuk peningkatan kualitas ibadah kita. Wallahu a'lam. Nah Ustadz Helmi, kalau kita kembangkan pertanyaan ini ya, artinya kita saat ini hidup di era teknologi, salah satunya adalah media sosial. Nah semestinya
materi-materi muhasabah itu ada di tangan kita, tetapi yang terjadi bukan muhasabah, malah merasa paling benar sendiri dalam bermuhasabah. Justru yang terjadi kita tidak bisa mengoreksi diri, kita akhirnya malah menghancurkan diri kita sendiri. Salah satunya juga Ustadz Helmi adalah salah satu penggiat di media sosial yang harus menghadapi begitu banyak hinaan, cercaan atau apapun gara-gara beda pendapat. Artinya ujian kita amat sangat berat dibandingkan dengan ujian manusia atau umat-umat terdahulu. Ustadz, bagaimanakah langkah kita menghadapi kondisi seperti ini? Salah satu keuntungan kita ketika itu Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabatnya. Beliau bertanya, wahai sahabatku, kalian tahukah siapa orang yang paling Allah dan Rasulnya cintai? Sahabat menjawab, apakah itu Nabi dan Rasul? Oh bukan, itu sudah pasti. Apakah itu kami, para sahabatmu? Kata Rasulullah, bukan, kalian itu ashabi, sahabat-sahabatku. Yang Allah dan Rasulnya paling cintai adalah ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa ikhwani itu? Merekalah manusia di akhir zaman yang tak pernah menatap wajahku, tak pernah mendengar suaraku, tak pernah mendengar dakwahku, tapi mereka beriman kepadaku, menjalankan sunnah-sunnahku. Itulah kita hari ini. Keuntungan kita sebagai umat Rasulullah SAW di akhir zaman adalah kita disebut sebagai ikhwani, bukan lagi ashabi. Kita saudaranya Rasulullah SAW, mendapatkan privilege, keutamaan, syafaat, air di telaga Al-Kautsar langsung di tangan Rasulullah SAW. Tapi beratlah menjadi umat Rasulullah hari ini, hadirin sekalian. Bagaikan kita menggenggam bara api. Ujiannya berat, cercaannya berat. Ketika kita mencoba menegakkan sunnahnya Rasulullah SAW, itu cacian di mana-mana, bulian di mana-mana, buzzer di mana-mana. Itu pasti. Pasti. Jangankan kita, Rasulullah SAW dibilang gila, dibilang tukang sihir. Apalah seorang Hilmi ini, apalah seorang Mas Agus ini, Agung. Semua pasti akan mendapatkan hinaan. Tapi prinsip saya sederhana, Mas Agung. Ketika kita menghadapi hinaan pribadi kita, abaikan saja. Sesungguhnya hinaan tidak akan pernah menghinaan kita. Namun ketika syariah agamanya Allah, Rasulnya, kitab Quran, ulama dihina, bergeraklah, bersuaralah. Kalau tidak maka gantilah baju kalian semua dengan kain kafan. Oh, luar biasa sekali. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab satu pertanyaan lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Damai Usaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Usaku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Yusmenia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf, barangkali ini pertanyaan saya agak sensitif gitu Pak. Jadi yang saya pikirkan begini. Bisa diturunkan maskernya sebentar. Oh, iya. Ya biar jelas suaranya. Baik, terima kasih. Sejahiliah-jahiliahnya zaman dulu, sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini, saya tidak pernah mendengar Pak, ada seorang bapak kandung berani berbuat keji kepada anak kandungnya. Ini kan ramai diberitakan ya Pak ya, di televisi dibahas oleh kaum Komnas perempuan dan dikadukan ke mana-mana gitu. Padahal kan zaman sekarang pengajian di mana-mana. Betul. Tetapi kenapa? Ini zaman jahiliyah aja rasanya nggak begitu. Nah sekarang gimana ini Pak? Zaman baik. apa ini? Terima Gitu kasih ya, Bu Yusmenia. Ini pertanyaan menarik sekali. Di lain sisi kita datang ke pengajian, tapi di lain sisi kejahatan terus berlangsung. Mungkin nanti kita bisa bahas berdua, silakan, yang akan diawali oleh Ustadz Abdul Syukur. Artinya terjadi paradoks yang ada di hadapan kita. Selama masih ada kehidupan, ada bisikan malaikat, ada bisikan syaitan. Dan itu sampai akhir zaman. Mungkin pandangan kita kualitas dan kuantitasnya kok belakangan makin menyeramkan. Ya, saya kira sejalan dengan bahwa bagaimana keadaan hati manusia. Mungkin yang nggak bagus itu jarang ngaji lah.
Kalaupun ngaji mungkin setengah-setengah. Dulu juga dakwah, bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan Nabi, tapi mereka ada yang tutup kuping, nggak beriman. Keluarganya Nabi tidak beriman. Dulu sahabat pernah melakukan bahkan anaknya dikubur hidup-hidup karena lahir sebagai berjenis kelamin perempuan. Jika kemudian hari ini toh juga masih ada keburukan-keburukan berlangsung, tentu karena keringnya hidayah Allah, hati nurani tertutup. Dari mana noktah-noktah yang menutupi nurani adalah akibat dosa-dosa yang dilakukan. Ma huwa dzanbu, dosa itu apa? Ya, mahaka fi sadrika wa takhafu ayyatali'a alaihin nas. Dosa itu adalah apa yang membuat hatimu resah dan kamu takut orang lain tahu. Artinya semakin ada maksiat, semakin ada kezaliman terlakukan, nurani tertutup. Kalau sudah nurani tertutup, yang dia lakukan nggak terkontrol lagi. Apalagi imannya rendah, imannya lemah, ya dia bisa melakukan apa saja. Kalau orang bilang anak macan aja nggak dimakan sama induknya, kok manusia berani makan manusia hari ini? Begitu. Yang jelas pada saat itu imannya rendah atau memang tidak beriman, akal sehatnya sedang hilang dan hati nuraninya tertutup. Gimana? Perlu ayah, perlu bunda, bawakanlah lentera. Jangan pernah merasa kok sudah ada pengajian masih begini. Semua kita wajib berdakwah. Jika ada kegelapan, bawakanlah lentera. Hari ini mari kita bermuhasabah di awal tahun ini untuk apa? Seberapa besar manfaat hidup kita. Tugas kita menyampaikan, tugas kita mendakwahkan, tugas kita mendoakan. Adapun perubahan itu hakikatnya dari Allah, tapi kita mesti berusaha untuk mengubah. Maka artinya berusahalah kita semuanya untuk bermuhasabah. Perlu memang. Gak bisa kita ngalir aja lah pekerjaan kita, perbuatan kita. Gak bisa. Harus dievaluasi, harus direnungkan, harus ditingkatkan kualitasnya. Maka tadi butuh pembimbing, butuh duduk di majelis ilmu, butuh membaca pengalaman-pengalaman baik dari orang lain. Dan yang jelas kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti petunjuk-petunjuk yang mengikuti Quran dan Sunnah. Nah, Ustadz Hilmi, mungkin kalau menyambung apa yang telah disampaikan tadi oleh Ibunda Yusmeni ya, pada masa lalu, pada zaman dulu, mungkin belum ada media yang memberitakan peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi. Ada dan pernah terjadi, tetapi tidak semasif saat ini. Tetapi masalahnya saat ini kita dihadapkan dalam kondisi yang amat sangat berat. Di lain sisi, media memberitakan kejahatan untuk pelajaran agar kita tidak melakukan kejahatan. Tapi di lain sisi, justru orang menganggap inilah contoh kejahatan yang harus dilakukan. Betapa berat yang kita hadapi, Ustadz Hilmi. Bagaimana kita harus menghadapi kondisi seperti ini? Bad news is good news, itu ya prinsip media ya. Bos sesuatu yang buruk itu biasanya malah ratingnya tinggi sehingga bisa di-share kemana-mana. Tujuan awalnya untuk menjadi warning, peringatan, malah menjadi inspirasi gitulah. Ini nih, sebenarnya betul Bu. Mungkin zaman dulu juga dosanya sama dahsyatnya, cuma memang tidak terekspos Bu ya. Gimana Umar bin Khattab, Ibu? Umar bin Khattab itu pernah mengubur anaknya. Ceritanya begini. Istrinya hamil, ya, melahirkan seorang anak perempuan. Biasanya pasti langsung dikubur sama Umar. Kali ini istrinya nggak tega. Saya mau serupakan anak saya menjadi seorang laki-laki supaya nggak dikubur sama bapaknya. Nggak ketahuan sampai usianya 10 tahun. Ketika usia 10 tahun, sang anak perempuannya Umar menyuguhkan makanan kepada bapaknya. Terbongkarlah rahasianya bahwa dia adalah seorang perempuan. Diseret anak umur 10 tahun dikubur hidup-hidup. Gimana nggak sadis, gimana nggak jahil. Tapi memang tidak terekspos waktu itu. Beda dengan hari ini, ya, kejahatan-kejahatan yang menurut akal kita ini, wah kacau sekali. Binatang aja nggak seperti ini, tapi diekspos, ya. Dan gawatnya bahkan banyak menjadi inspirasi orang untuk mengulanginya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang perlu kita harus sadari, ketika itu setan diusir kan dari surga dikeluarkan dari surga dan dimasukkan ke dalam neraka, dia berjanji, ya Rob,
izinkan aku mengajak sebanyak mungkin anak cucu Adam untuk ikut bersamaku di neraka nanti. Jadi ibu sekalian, bapak sekalian, sampai nanti akhir zaman, setan akan terus membisikkan kita supaya ikut mereka. Makanya jangan aneh, kalau makin hari kejahatan makin canggih, makin canggih. Dan gawatnya, hari ini banyak tugas setan yang dilakukan oleh manusia. Ibu kalau Ramadan, itu kan katanya setan diikat, bu, dibelenggu. Tapi masih ada maksiat. Artinya apa? Bahwa hari itu ketika setan dibelenggu, yang bekerja sebagai setan adalah manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berta'awuz setiap saat agar kita selalu Allah lindungi dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi, Ustadz Abdul Syukur yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali bagi kita, terutama kita saat ini memasuki di tahun baru 2022. Maka ingatlah, muhasabah sangat terkait sekali dengan kematian. Kebaikan yang kita lakukan akhirnya nanti berakhir pada kematian. Keburukan yang kita lakukan akhirnya nanti berakhir pada kematian. Dan kita akan menghadapi sebuah ujian yang maha besar, yaitu ketika Allah menghisap amalan-amalan kita. Maka patut bagi kita untuk mengingat sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali. Suatu saat kematian melampaui kita menjemput orang lain. Dan suatu saat kematian menjemput kita dengan melampaui orang lain. Bagaimana kita mempersiapkan diri menjelang atau menjemput kematian yang bakal kita hadapi. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Hadirin pemirsa TV One rahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum kalian dihisap. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mari sama-sama kita bermuhasabah, kita hisap diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishma syi'ta fa innaka mayitun." Berbuatlah sekehendakmu karena sungguhnya engkau pasti akan mati. Jadi jadikanlah kematian sebagai muhasabah terbaik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang kelak mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku kesempatan hari ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Engkau Maha menerima taubat lagi Maha mengampuni. Ampuni seluruh dosa kami, maafkan kesalahan kami, terimalah taubat kami. Jadikan kami hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Esok, lusa, sampai dengan kami wafat, lebih baik mulai hari ini. Jadikan makin kokoh akidah kami, tambah tekun khusyuk ibadah kami, makin santun akhlak kami, tambah sayang kami terhadap keluarga kami. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami, berkahi negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Ya Allah, bimbing kami selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Karuniakan kami semua husnul khatimah. Wafatkan kami dengan kalimat la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.